Saya akan menjelaskan komponen satu striker dan yang kedua termostat, ketiga sabar, lampu. Komponen permintaan kulkas itu: 1 kompresor, 2 kondensor, 3 filter dryer, 4 pipa kapiler, 5 evaporator. Kemudian proses refrigerasi dari kompresor menuju kondensor dengan suhu tinggi ke filter dryer. Refrigeran akan mengalami stres atau depresi lalu dan menuju ke evaporator dengan suhu rendah untuk mengurangi panas. Yang pertama kita akan menyambung termostat ke terminal kabel. Kabel hitam kita pasang di fasa. Yang kedua kita memasang steker. Pertama kita pasang kabel di fasa yang atas. Yang kedua kita memasang kabel coklat di terminal paling pojok. Terus kita kabel 2 ini taruh ke belakang kulkas mundur. Lalu kita sambung steker di kabel yang tadi 2 itu. Terus kita pasang solasi. Langkah selanjutnya kita pasang saklar ke terminal kabel. Langkah selanjutnya kita memasang lampu yang di dalam kulkas. Langkah selanjutnya kita akan memasang kabel yang ada di luar lampu yang di luar kulkas atau kompresor. Pertama kita pasang kabel ke terminal kabel. Lalu kita sambung lampu yang di belakang. Langkah selanjutnya kita menyolasi di bagian sambungan kabel. Kita solasi, duanya kita solasi ya guys. Disolasi semua ya. Langkah selanjutnya kita akan mengecek tegangannya menggunakan multimeter. Kalau udah mengecek multimeter, kalau udah dicek multimeter normal, langkah selanjutnya kita menyalakan. Kita mengecek saklar lampu apakah mempan atau tidak. Ya, benar. Berarti ini rangkaiannya benar. Dan kita mengecek termostat apakah nyala atau tidak. Kita mengeceknya dari belakang. Nah, ini mati ya guys, tadi kan nyala, itu nyala lagi. Dan kita nyala. Berarti komponen
yang saya rangkai berarti benar normal. Selanjutnya, tahap pengecekan kebutuhan dan kebocoran menggunakan nitrogen. Yang pertama, pasang manifold selang biru ke katup servis. Yang kedua, pasang manifold selang kuning ke selang atau kran nitrogen. Nitrogennya gimana ya? Yang ketiga, pastikan semua kran tertutup atau manifold dan kran nitrogen. Yang keempat, buka kran nitrogen. Yang selanjutnya, buka kran tekanan rendah manifold dengan cara melalui buka tutup. Yang selanjutnya, tutup kran manifold dan nitrogen. Yang ketujuh, cek menggunakan air sabun pada sambungan-sambungan tersebut. Selanjutnya adalah apabila bocor maka diperbaiki. Yang terakhir, jika tidak bocor, buang nitrogen dan selanjutnya pemvakuman. Tahap yang kedua adalah tahap pemvakuman. Yang pertama, manifold masih terpasang ke selang biru pada katup servis. Yang kedua, pasang manifold selang kuning pada pompa vakum. Yang ketiga, nyalakan pompa vakum. Yang keempat, buka kran manifold tekanan rendah. Yang kelima, lakukan pemvakuman selama 0 sampai 30 INHD selama 15 menit. Setelah 15 menit, tutup kran manifold tekanan rendah. Lalu matikan pompa vakum. Setelah itu tunggu 3 sampai 6 menit. Apabila jarum manifold naik atau tidak sampai dengan 0 PSI. Apabila naik sampai dengan 0 PSI maka sistem bocor. Yang terakhir, jika tidak naik, sistem aman dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap yang ketiga yaitu pengisian refrigeran. Yang pertama, manifold masih terpasang ke selang biru katup servis. Yang kedua, selang kuning ke tabung refrigeran. Langkah selanjutnya, selang merah ke pompa vakum. Yang keempat, kondisi kran masih tertutup semuanya atau kran tabung manifold tekanan rendah dan tekanan tinggi. Lakukan vakum selang selama 1 menit. Setelah 1 menit, nyalakan pompa vakum. Lalu, buka kran manifold tekanan tinggi. Lakukan vakum selama 1 menit. Setelah itu, tutup kran manifold. Lalu, matikan pompa vakum. Yang ke-11, buka kran tabung refrigeran. Isikan refrigeran dengan buka tutup kran manifold tekanan rendah. Setelah itu, buka tutup kran manifold tekanan rendah dari 0 PSI sampai 80 PSI. Setelah mencapai 80 PSI, tutup kran manifold dan tabung. Setelah sudah, lanjut tahap commissioning. Tahap yang terakhir adalah commissioning. Yang pertama, manifold hasil terpasang pada katup servis. Yang kedua, kalungkan pasang tang ampere pada salah satu kabel yang menuju ke overload kompresor. Yang ketiga, pastikan semua pembukaan dan kelistrikan siap untuk dinyalakan. Yang selanjutnya, nyalakan kulkas dan secara bersamaan cek arus starting pada tang ampere atau arus starting, kemudian arus running. Yang kelima, biarkan unit berjalan sekitar 5-7 menit, kemudian lakukan pengecekan suhu evaporator atau pasang termometer pada evaporator. Yang selanjutnya, ditunggu sampai 10-15 menit. Termometer menunjukkan angka suhu. Yang ketujuh, cek suhu ruangan kulkas dengan termometer. Yang kedelapan, cek tekanan refrigeran pada manifold. Yang 9, cek tegangan kerja pada terminal kompresor. 10, cek arus running. 11, buat laporan dan kesimpulan. Dan 12, tuliskan nameplate kulkas tersebut. Kesimpulan dari video kelompok kami yaitu dapat mengetahui komponen-komponen kulkas satu pintu dan cara pemasangannya. Terima kasih. Iya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.